Orang Oke, project ini. jumpa lagi di Geowater Nusa. Kali ini saya punya acara baru, namanya Bedah Profesi. Saya bersama seorang sahabat saya dari dulu SMA dan sekarang menjadi seorang yang masih keren sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang keren terus ini. Selamat bergabung Om Pampi. Namanya siapa Om? Ya, nama gue Pampi, nama lengkap Pambudi, Roy Pambudi. Pampi, kok bisa dipanggil Pampi ya? Halo, Padahal apa kabar? kan namanya kan bukan Pambudi, bukan Pampi, kok bisa Pampi? Ceritanya gimana tuh Bang? Ya, itu dulu memang panggilan saya dari kecil. Bokap udah manggil gue Pampi, tapi mulai kesini Pampinya ejakannya agak keren, PUMPY. Jadi udah melekatnya jadi Pampinya Pumpi gitu, bro. Kalau Pampi mah kayak nama manggil apa aja, Pampi. Keren. Pumpi. Pumpai ya, Pumpai. Oke, kita dulu angkatan 98, jadi kurang lebih kita udah berapa tahun? 15 tahun, 20 tahun. 20 tahun. Iya, lebih 2 tahun. 22 tahun kita nggak berinteraksi secara pertemanan apa live gitu ya, tapi kita masih komunikasi. Oke, dulu kuliah di mana Om? Ceritain kuliah bidang apa gitu. Kita mau bongkar kita mau bongkar Pampi ini dulunya model, tapi sekarang memilih jalur profesi. Model madul. Dulu kuliah di sipil ya Om? Sipil ya. Ngambil. Nggak usah nyebutin alma maternya kan? Ya nggak usah. Sipil. Terus emang dari awal tuh pengen sipil. Nggak nyangka loh kita hampir mirip-mirip loh. Padahal dulu kayaknya nggak ada potongan. Itu dia. Ya, jelas beda. Kamu yang pemikir dari dulu. Orang cerdas kelihatan. Gue salah jurusan memang. Awalnya tahu nggak? Gue kuliah di sipil. Ikut itu. Oh gitu. Dollar. Oh gitu. Jadi sendiri sampai kelas. Tapi dulu. Nah, itu awalnya gue kan daftar yang di pelayaran. Itu pas nggak diterima. Terus ikut kuliah. Ketemu sih. Tahu aja daftar ini apa sih itu sipil, gue nggak ngerti. Pilihan zaman dulu kan tes itu ada gelombang ya. Kampusku itu gelombang pertama itu yang uang gedungnya murah. Sama tes bareng dia nggak keterima, dia sampai gelombang ketiga ya, per gelombang dua disebutnya. Gelombang pertama ikut gelombang pertama langsung keterima, sumbangannya masih murah, per SKS juga masih 20.000. Oke, jadi dulu pokoknya masuk sipil itu nggak tahu ceritanya gimana lah, pokoknya ikut-ikutan teman dan itu pun nggak sengaja lah ya. Oke. Nah, tugas akhirnya dulu apa Bang? Aku transport. Memang gue bahasa Jawa apa loh channelku ya kayak wong Jawa. Oh gitu. Ya. Jawa ya. Oke. Nah, terus kagok. Oke, terus nganunya apa jenis tugasnya panjang transport ya? Transport, iya, yang kayaknya cepat, nggak usah banyak penelitiannya ribet kan. Ya, transport kebetulan bapak aku kerja di perhubungan, jadi untuk sampel-sampel segala macam di tugas akhir ada banyak terbantu itu. Loh, Babe kerja di mana dulu? Dulu di perhubungan Kabupaten Wonosobo. Oh, di Wonosobo juga? Ya, aku transport lalu lintas LHR di jalur angkot ke Kabupaten Wonosobo, kan lumayan data-data di bokap udah komplit. Jadi tugas harinya di Wonosobo juga itu sampean? Iya. Oke, menarik. Jadi sebenarnya sampai beruntung Bu, berarti kan tugas akhir Jawa nyambung sama dunia pekerjaan sekarang. Iya, begitu. Wah, sampai kok iso beruntung gitu? Piye ceritanya ya? Tirakati nggak pedot saya, Senin Kemis makan siang terus yang enak. Nggak puasa, cuma makan siangnya yang enak. Oke, kita ke pertanyaan kedua nih. Apa tadi? Nah, sekarang pekerjaannya ngapain nih? Kan kalau sipil tuh banyak ya. Kalau sipil di bidang transportasi kan banyak. Kalau di sipilnya di
PU itu kan lewat relatif konstruksi lah ya, dibanding perhubungan kan manajemen transportasinya. Nah, saya ini kerjanya ngapain nih, Om? Kalau Bagian saya apa? kan kebetulan di bidangnya bina marga. Bina marga. Marga ya di transportnya hubungannya sama jalan. Hanya kan di tingkat kabupaten proyek jalan, aspal, peningkatan jalan, gitu-gitu. Tapi cuman malah bukan kalau transport yang kebahas dulu malah. Jadi di bagian pemeliharaan jalan gitu ya, pemeliharaan membuka jalan gitu ya. Ya. Kalau itu kan kalau keahlian apa, Om? Masih keahlian itu kan kalau walaupun buka jalan kan ada motong lereng itu kan geoteknik, aspal kan bahan, ya kan bahan, terus kemudian beton atau jembatan itu kan sub bidang di Bina Marga kan kayak gitu tuh, ada jembatan, ada bahan, ada apa lagi geoteknik. Nah, sampai di bagian apa tuh? Aku kebetulan kalau yang SKN-nya dulu sih yang pakai ada sertifikat, aku di pemeliharaan jalan, di pemeliharaan. Jadi untuk metode survei pemeliharaan jalan itu kan ada formnya sendiri. Jadi kita maintenance untuk jalan. Kebetulan di level kabupaten kan anggarannya nggak segede di pusat, provinsi atau APBN di sana. Kalau kabupaten kebetulan juga dana di APBN banyak kepentingan politis ya. Jadi komplek kalau di level kabupaten. Jadi kalau pemeliharaan pun ya skala prioritasnya biarpun dari kemantapan jalan itu baru terpenuhi berapa banyak yang rusak, itu kita kalau bisa memenuhi tuntutan masyarakat sih juga susah dengan terbatasnya anggaran itu. Jadi skala prioritas mana yang dibenerin, nggak melulu kota, kadang di tingkat kan kabupaten ada di Wonosobo kebetulan ada 15 kecamatan atau 13 ya, itu kan nggak seluruh yang rusak yang wilayah kota. Mereka pun juga pengen, wah kalau udah protes apalagi di zaman sosmed kayak gitu ya, masyarakat udah kalau jalan rusak kayak gitu pedes-pedes ya, kita sebagai regulator cuman gitu ya apa semampunya kebijakan kantor, kebijakan pimpinan mana yang mau dikerjain gitu. Cuman kendala ya belum bisa tercakup semuanya. Tapi pengaruh medsos juga lumayan ya mempengaruhi kebijakan gitu bisa dikatakan. Oh iya, jelas. Itu mulai tahun berapa itu? Seru juga itu, saya baru tahu tuh. Ya ini 3 tahun terakhir ini ya sosmed, apalagi ada Instagram. Dulu masih Facebook awal-awal itu posting kayak gitu ya. Dan dengan di sosmed itu juga pemerintah pun jadi menanggapinya malah sekarang sih bagus lah kalau ada masyarakat seperti ya, cuman terkendala kita ingin kayak gitu paling dari level kantor kabupaten ya, sementara yang bisa terpenuhi cuman ya malah biasanya yang berkepentingan dari anggota dewan, dia kan punya konstituen di masing-masing kecamatan, dia wilayahnya masing-masing. Ya kita banyak dasarnya banyak menjembatani kita ya, dia yang bisa mengayomi masyarakatnya sana. Oke. Sendiri kayaknya disalahin terus. Saya nggak nyangka juga ternyata sedemikian pengaruh medsos juga lumayan di daerah gitu ya untuk mempengaruhi pilihan kan jadi itu kan kalau misalkan nggak ada medsos gitu kan kita bisa on desk gitu ya di desk. Oke, tadi kan sampean cerita oke, prioritas ini kemantapan jalannya yang perlu diperhatikan ini, tapi kan kalau ada medsos ini jadi mungkin considernya jadi lain gitu, ada tambahan consider gitu ya kira-kira. Iya. Benar. Keren juga ini, kita ngomongannya bermutu nih, baru kali ini kita ngomongin bermutu. Berat. Itu juga nggak nyampe tahu materi kayak gini, jangan keliru. Okay. Karena teman lo jadi kayak gini nih, nggak kenal kamu ya orang cerdas. Iya. Tapi saya banyak belajar. Oke, berarti relatif ke pemeliharaan. Oke, kalau tantangan nih Om, selain medsos,
Medsos tadi udah diungkap. Nomor 4 nih, pertanyaan 4. Kan pekerjaan udah, Nah, tantangan pekerjaan gimana nih? itu tadi kita kalau Selain anggaran medsos, selain turun, medsos. iya, Oh. kepentingan politik. Tadinya kita udah anggaran kayak gitu, skala prioritasnya kadang ini utamanya lagi ke anggota dewannya, dia kayaknya kan ada dana istilahnya kalau di dewan itu punya dia apa itu namanya LPA itu misalnya dia punya pos sendiri yang untuk konstituennya itu. Aspirasi ya, semacam aspirasi gitu ya. Gitu, lali istilahnya itu aspirasi. Kadang yang bukan ya yang diutamakan penting, dia kadang jalan yang malah menuju ke lahan miliknya beliau anggota dewannya, malah yang kayak gitulah, kepentingan politik banyak itu. Kemudian bisa dipahami, bisa dipahami. Weh kurang ya kan? cedak kamera weh, Pam. Ya. Ah, ben ketok ngantung. Iku api juga tuh Kak, mana top ini Pam. Ya inisial gue Pum. Pus dan Pum dulu kalau SMA ada Puspa. Agnes Puspa. Puspita Sari. Oke, kita ke nyebut merek lah. Ayo di-upload nang YouTube kabeh do nonton. Oke, kita ke pertanyaan terakhir ini. Saya Indonesia takutnya. Nanti saya judulnya gitu, mantan playboy pun jadi sifilis gitu. Sedap. Atur sok. Terus pertanyaan terakhir. Gimana nih sama hubungan pekerjaan, Om? Pekerjaan sama kuliah. Maksudnya? Dulu kan dulu ngambil transportasi, tapi kan kayaknya ke manajemen ya, ke arah perhubungan. Ke sekarang ini hubungan perkuliahan sama pekerjaan so far baik-baik aja ya. Nggak nyangka atau seperti apa, atau merasa kurang, atau apa, kan saya dengar-dengar mau sekolah lagi nih. Ya jelas itu berhubungan berhubungan apa ketat istilahnya berhubungan berkorelasi banget. Kayaknya sekarang saya pun di pemeliharaan nggak melulu tentang jalan, kan di sana ada perencanaan untuk drainasenya, perencanaan untuk talut, ya level gede, cuman di situ kan hitungan-hitungan dulu di sipil kita juga harus menguasai, saling berkaitan erat berhubungan. Cuman di dunia kerja ya beda banget dulu, banyak. Cuman dasar kalau di kuliah aja kita bisa tahu, tapi kalau di pas dunia kerja ya banyak ilmunya malah lebih gede di dunia kerja, kan tantangannya ketemu kita kalaupun ada paketan proyek kayak gitu nanti berhubungan sama pihak ketiga sama rekanan, kadang masih paradigma mereka kalau proyek itu harus nyari nakal tanda petik, nyari untungnya, nyuri volume, nyuri apa kayak gitu ya. Kalau kita tidak dibekali dulu ilmu di zaman kuliah, ya kita iso kali aja kan. Sekarang kan tahu hitungan debat volume, hitungan segala macam kan aneh. Luar biasa. Sama ini luar biasa. Jadi kesimpulan yang terakhir bahwa kuliah itu fundamental karena bisa sampai mencegah potensi kecurangan lah, betul nggak Om? Kasarnya gitu, benar, gitu. Bayangkan kalau misalkan dulu kuliahnya mincong gitu, ke situ kan kita nggak itu punya... yang gue sesali cuma satu, bentar. Dulu kuliah aja kalau nggak begitu rajin, berangkat telat gitu, ya imbasnya di pekerjaan, ya untuk itunya kalau dulu coba aku rajin kuliah pagi tetap berangkat terus mungkin lebih cerdas di dunia kerja. Kalau sekarang kan agak kendor, nggak ngerti hitungannya, bentar kalkulator masih dominan. Kalau dulu kuliahnya sergap ya nggak usah pakai kalkulator, hitungan langsung tes gitu kan. Ya, jadi ada nyesal juga lah ya ternyata. Oke, thank you banget, cukup ini diskusi bermutu. Ada pesan-pesan nggak Om? Ini YouTuber saya ini follower saya tuh banyak orang sipilnya Om. Oh gitu, waduh, apalagi level profesor, bro, gue ngobrol sama lu, nggak ada pesan apa-apa, gue yang mau banyak belajar sama kamu, sama temen follower kamu. Ya udah gitu aja, pertanyaan berat ini.
Oke, terakhir masalah hobi nih. Kan Yap. biar tahu apakah seorang sipilis ini hobinya yo orang kaku gitu ya, apa moco atau apa gitu, sampean hobinya apa gitu? Malah salah kalau orang sipil kayak itu paradigmanya kaku. Orang sipil itu malah paling luwes ketemu siapa. Kebetulan kita di kantor pun ya kayak STM-nya banyak cowok-cowoknya. Kita kerjanya di instansi kayak gitu kan, teknik kayak gitu. Tapi membaur ke siapa pun enak-enak aja. Dan koordinasi ke olahraga ya malah banyak membawa banyak teman komunitas sepeda ada. Kebetulan kalau saya sebetulnya sepak bola, dari dulu senangnya bola. Itu lebih membaur, enak, luas. Jadi cocok ya orang-orang kayak kita yang ambiar gini nang bidang sipil, cocok ya Om ya? Cocok, iya. Banyak teman imbasnya di masyarakat, di luar pekerjaan, konteks pekerjaan. Kita juga bisa ketemu masyarakat luas, bisa benturan problem solve buat masalah-masalah di lapangan. Entah nanti ketemu misal pas di suatu proyek ketemu pemilik lahan yang ngeyel, entah pemborong yang juga mau menang sendiri, hitungan volume. Itu kita harus juga bisa mengerti manajemen konflik juga kan, bisa nyelesain itu semuanya, ngobrolnya enak. Soalnya kalau orang sipil malah main enak-enak aja, ngobrol semua. Akhirnya nanti duduk bareng ngopi, selesai. Luar biasa. Ya. Oke, jadi overall bersyukur ya dengan pekerjaan sekarang ya Om ya. Alhamdulillah benar. Bersyukur. Oke, cukup Om. Terima kasih atas obrolan malam ini yang sangat bermutu ini. Saya tidak menyangka obrolan kita akan bermutu seperti ini. Juga ini keringat tetes semua ini, nervous ditanyain level profesor kok. Saya cuman sipil sing telat sekolah dulu, kuliah telat melulu. Sekarang pertanyaannya yang nanyain level profesor, bro. Berat pula pertanyaannya. Tapi ini bagus untuk di-sharing, Oke, saya off, nanti kita ngobrol offline. Terima kasih teman-teman, kita habis dapat pelajaran banyak. Saya record ya, saya resumekan. Jadi teman itu saya ini unik memang, karena dulu dilalah masuk sipilnya, kuliah sipil ikut-ikutan aja, malah jadi jodoh. jadi pelajarannya kita sudah kuliah ya udah jalanin gitu, ya tuntasin gitu. Benar. Jadi Om Pampi ini sempat temennya malah out keluar, malah nggak selesai, malah jadi mungkin nggak sejalan gitu. Tapi kalau sudah masuk ya udah tuntasin gitu, sampai kecet di kuliah ada tetap terjibaku. Yang kedua juga kan harus kita tanggung jawab sama orang tua. Kita harus banggain kayak gitu, kok udah didaftarin kayak gitu nggak diselesain kan, gimana lah. Ya ini pelajaran berharga nih. Jadi teman-teman kalau yang kuliahnya merasa salah jurusan, jalan dulu sampai tuntas lah gitu, kira-kira kayak gitu. Terus yang kedua, yang kedua itu masalah pekerjaan sekarang. Jadi beliau di engineer di sebuah pemerintahan gitu, kebetulan bersyukur bidangnya sama ya. Jadi bidang pemeliharaan itu ternyata sekarang ya bikin ngecek sebuah jalan gitu ya Om ya, tadi ya ngecek jalan, ada formulirnya, di checklist, ukuran dan sebagainya. Cuma sekarang ada menarik nih, di tahun-tahun 3 tahun terakhir ini medsos cukup mempengaruhi. Untuk medsos itu cukup ya, ada positifnya ada negatifnya. Yang ketiga tantangannya itu adalah, aku tulis loh Pam, aku memang suka nulis soalnya. Sedap. Tantangannya ini saya kepanjangan. Tantangannya ini tadi, kalau kurang tambahin ya, tantangannya terutama bidang ya interaksi dengan politik ya, yang politik kabupaten lah. Pemangku kebijakannya di level atas. Ya, itu memang ya ada tarik menarik kepentingan lah. Itu saya pikir wajar, tapi ya nggak bisa diterima lah. Karena orang kan pengen yang terbaik buat masyarakatnya. Sebenarnya mereka pengen berbaik untuk masyarakatnya, cuma harus bertahap pinginnya kita kan. Skala prioritasnya agak tersambung. Dan ada yang ngotot dan terakhir. Nah ini menurut saya yang paling luar biasa, hubungan perkuliahan dan pekerjaan. Itu hubungannya itu apa ya?
justru ada penyesalan di sana. Kenapa dulu saya nggak serius kuliahnya gitu. Coba kalau serius mungkin. Itu saya, sorry ketulung bejo. Alhamdulillah ketulung bejo saya itu pinter ora, bejo tirakate kenceng. Terus yang terakhir 6 tadi menurut saya satu lagi. Apa tadi terakhir ya nomor lupa kecatat saya. Hal apa ya? Relasi hubungan kaitan itu sama olahraga atau manfaat masyarakat? Olahraga. Jadi ternyata sebagai orang civil engineering itu yang berinteraksi dengan banyak pihak gitu ya. Ada pihak ketiga kontraktor, ada pihak masyarakat, ada masyarakat, ada anggota dewan juga di sana. Itu menjadikan seseorang civil engineer itu nggak ada yang kaku tuh salah gitu. Kalau bilang orang sipil itu kaku tuh salah itu. Buktinya saya juga kerja di sipil, Pampi juga kerja di sipil. Asik banget kita jadi orang yang renyah aja gitu. Temannya banyak lah. Jadi walaupun lanang semua gitu istilahnya, tapi bikin kita jadi orang yang luwes gitu ya. Oke, terima kasih. Semoga malam ini menjadi obrolan yang berharga. Kita tutup dulu. Bye, jumpa lagi di Bedah Profesi. Ya, baik. Terima kasih. Bedah Sukses Profesi terus kontennya, Prof. Siap. Lancar, makin memberi manfaat buat masyarakat, buat teman-teman sipil khususnya juga. Cakep. Cakep ya. Ada komen nggak buat YouTube saya nih, Om? Sedap, iya. Itu kemarin buka-buka yang kaitannya pengairan, bendung segala macam, teman-teman pengairan udah aku tahu tuh kayak gitu, mereka antusias. Saya masih punya ada 20 video lagi tuh mau saya share pelan tiap hari nih. Terus lanjut biar teman-teman sana kan, apalagi kalau ada yang jalan, ya mau itu syukur nggak mencakup di pengairannya Anda, kamu aja. Oke, syukur siap. Kita semua sipil yang bidang sipil lah, masukan dari gue. Cipta karya juga ya. Oke, thank you. Yuk, bye-bye. Kita ngobrol lagi offline.